Baiklah, di sini saya akan lanjut ke periode Mei ya. Nah, pada tanggal 3 ini membeli perlengkapan senilai 1.200.000. Jadi JU-nya perlengkapan pada kas senilai 1.200.000. Kemudian tanggal 5 di sini menerima pelunasan. Jadi pelunasan piutang. Jadi kas pada piutang senilai 760.000. Gitu. Terus kemudian tanggal 6 ini juga menerima pendapatan. Jadi di sini kas senilai berapa ini? Kas, jadi di sini kas pada pendapatan usaha senilai 1.210.000. Kemudian tanggal 8 dia menerima pelunasan piutang juga. Jadi kas pada piutang senilai 380.000 rupiah. Tanggal 10 dia juga kemudian tanggal 10 juga ini menerima piutang. Jadi di sini dia menerima jasa ya, dia menerima jasa. Di sini tanggal 10 piutang pada pendapatan usaha senilai 1.320.000 rupiah. Karena kan di sini baju iya, tanggal 10 iya, baju wanitanya itu 4 potong, ini 4 potong, jadi nilainya segitu. Terus kemudian tanggal 14 di sini membayar beban utilitas senilai 1.400.000. Berarti di sini beban utilitas pada gas senilai 1.400.000. Tanggal 16 dia menerima sewa gedung selama 2 tahun. Di sini 72 juta rupiah. Jadi kas pada pendapatan sewa senilai 72 juta rupiah. Tanggal 18 ini menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10. Yang tadi berarti di sini 18 Mei ya. Berarti di sini kas bertambah ya, otomatis kas bertambah kas pada piutang. Jadi di sini nilainya 380.000 rupiah. Terus kemudian tanggal 20 ini menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10. Tanggal 21 tanggal 20 ya, tanggal 20. Iya, jadi di sini nilainya 500. Iya. Jadi kas pada piutang senilai 560.000 rupiah. Kemudian tanggal 21 dia membeli perlengkapan. Di sini senilai 700.000 rupiah. Jadi masuk ke JU-nya perlengkapan pada kas senilai 700.000 rupiah. Tanggal 22 ini menerima pelunasan piutang. Jadi di sini kas pada piutang senilai 380.000 rupiah. Terus kemudian tanggal 23 ini menerima jasa. Berarti di sini dia otomatis mendapatkan pendapatan. Jadi di sini kas pada pendapatan senilai 915.000 rupiah. Kemudian tanggal 25 dia membayar gaji karyawan 2 ya, gaji satu karyawan 3.250.000. jadi 2 senilai 6.500.000. Kemudian tanggal 26 dia menerima jasa. Jadi di sini dia mendapatkan pendapatan. Jadi di sini kas piutang pada pendapatan. Di sini kas 250, piutangnya 1.290. Di sini jadi totalnya 1.440. Kemudian tanggal 27 dia mengambil uang. Nah, dia keperluan pribadi di sini jadi priva pada kas senilai 1.300.000 rupiah. Kemudian tanggal 30 dia menerima pelunasan, otomatis dia mendapatkan pendapatannya atau kasnya bertambah. Jadi di sini kas pada pendapatan usaha senilai 140.000 rupiah. Jadi di sini totalnya 90.685.000 rupiah. Kemudian ini masuk ke buku besar ya, sama kayak tadi digolongkan. Nah, di sini kas, di sini akunnya ada saldo, perlengkapan, piutang, pendapatan usaha, piutang, beban utilitas, pendapatan sewa, ada piutang-piutang lagi, perlengkapan, piutang juga, pendapatan usaha, beban gaji, pendapatan usaha priva pada pelunasan piutang. Nah, di sini kan saldo awal tadi kan 114.860.000 rupiah kan. Di sini
masuk di saldonya segitu juga. Terus kemudian dia membeli perlengkapan, di sini senilai 1.200.000. Jadi otomatis berkurang. Jadi di sini 113.660.000 rupiah, dan di sini dia mendapatkan piutang lagi di sini nilai 760. Jadi di sini bertambah nilainya 114.420.000 rupiah, dan seterusnya sampai tanggal 30. Terus kemudian di sini ada akun piutang. Nah, di sini saldo, di sini ya saldo ya. Kan sama aja kas ya, nggak ada yang di sini nama akunnya piutang, saldo senilai di sini 1.140.000 rupiah. Di sini saldonya tetap. Terus kemudian tanggal ini tanggal 5 dia pelunasan piutang juga, di sini 760.000. Jadi di sini iya kok pelunasan piutang di sini tuh iya benar 700, jadi berkurang 380.000 rupiah, dan seterusnya. Kemudian perlengkapan, ada perlengkapan di sini tanggal 1 perlengkapan ya. Perlengkapan di sini pembelian perlengkapan ya. Dia membeli perlengkapan pertama tuh 300.000 rupiah, jadi masuk di saldo senilai 300.000 rupiah ya, di debit. Kemudian beli lagi dia 1 juta bertambah lagi, jadi senilai 1.500.000, nah seterusnya. Kemudian nama akunnya di sini sewa dibayar di muka. Nah, di sini senilai saldo ya, dan masuk senilai 61. Jadi saldonya di sini 61.250.000 rupiah. Nah, terus kemudian peralatan di jurnal umumnya tadi 15.900.000 rupiah. Nah, kemudian akumulasi penyesuaian peralatannya di sini saldonya 220.834 rupiah. Nah, kemudian di sini ada modalnya tadi, jadi yang akhir tadi 193.229.166 rupiah. Terus kemudian ada preferred. Nah, di sini pengambilan pribadi senilai 1.300.000 rupiah. Terus kemudian pendapatan. Nah, di sini pendapatan. Di sini pendapatannya 1.210.000 rupiah. Jadi di sini 1.210.000 rupiah. Lagi tanggal 10 yang tadi 1.320 ditambah jadi 2.530 rupiah, dan seterusnya. Itu hitungnya sama kayak gitu. Terus kemudian pendapatan sewa, di sini mendapatkan sewa kan, sewa gedung tadi 72 juta rupiah di debit. Terus kemudian membayar beban utilitas senilai 1.400.000 rupiah. Kemudian ada beban gaji, dia membayar beban gaji di sini senilai 6.500.000. Ini dapat dari buku besar ya. Kok buku besar apa? Di jurnal umumnya tadi ya. Terus karena kan dia membayar 2 karyawan gitu, 2 karyawan. Terus kemudian jurnal penyesuaiannya di sini tanggal 31 ya. Tanggal di 31 ini 2.200.000 di buku besar dikurang 500.000 rupiah. Dia perlengkapan ya, 2.250.000 dikurang 500.000 rupiah, jadi 1.700.000 itu hasilnya ya. Terus yang kedua tuh penyusutan mesin jahit. Di sini berarti peralatan yang di buku besar itu dibagi 6 terus dibagi 12. Nah, hasilnya 220.834
rupiah. Terus kemudian tanggal sewa yang telah jatuh tempo. Nah, sewa yang telah jatuh tempo ini senilai Rp1.750.000. Nah, di sini mengapa? Karena dia berdasarkan persyaratan pembayaran di muka metode real. Terus kemudian tanggal 31 lagi yang nomor 4, sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Di sini berarti pendapatan yang diterimakan tadi 72 juta dikurang 3 juta jadi 69 juta rupiah. Nah, jadi pendapatan sewa pada sewa diterima di muka senilai 69 juta rupiah. Kemudian 5 ini penyisian piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Jadi beban piutang tadi senilai 1.150.000 dikali 1,2%. 1,2%. Jadi hasilnya 13.800. Nah, kemudian laporan laba kemudian neraca saldo ya. Kemudian neraca lajur. Di sini kita masukin tadi akun-akun yang dari buku besar. Ya, seperti biasa yang ayat jurnal yang disesuaikan masuk di ayat jurnal penyesuaiannya sama nilai-nilai yang dari buku besar tadi dimasukin ke sini sesuai dengan ininya. Terus kayak seperti K180 dia masuk di neraca saldo disesuaikan sama laporan sama neraca. Di sini 180 735 juta. Terus kalau yang piutang ini sama, terus yang AJP-nya ya yang disesuaikan dia masuk ke AJP. AJP juga masuk neraca disesuaikan, neraca saldo disesuaikan. Terus kemudian dia masuk juga ke laporan laba rugi. Nah di sini neraca semuanya ya udah dimasukin nilainya. Di sini totalnya 270.435.000 untuk neraca saldonya. Nah, kemudian di AJP-nya ini 72.684.634 rupiah. Terus kemudian NSD-nya di sini 270.669.634 rupiah. Terus kemudian 200 ya sama. Terus sini totalnya kan sudah. Kemudian laporan laba ruginya kan sini 11.584.000. Terus yang kredit itu kan ada nilai 7.985.000. Nah ini ditambah dengan 3.599.634 rupiah. Kemudian ditambah jadi hasilnya sama 11.584.634 rupiah. Kemudian yang neraca ya, di sini neraca masuk ya, di sini senilai 259.085.000 rupiah. Jadi di sini tambah yang tadi, jadi hasilnya di sini 202.634.634 rupiah. Nah ya, terus kemudian ada laporan laba rugi. Nah di sini laporan laba ruginya, di sini ada pendapatan operasional. Di sini ada pendapatan jasa dan sewa. Di sini senilai 4.985.000 ditambah 3 juta, jadi di sini 7.985.000 rupiah. Terus ada beban operasional. Di sini ada beban utilitas, gaji, perlengkapan, penyelesaian peralatan, beban sewa
beban piutang. Nah, di sini ditambah ya, nilainya ditambah, hasilnya 11.584.634 rupiah. Terus kemudian di sini sudah kan ini ya, udah di total. Nah, di sini kemudian 700 ini dikurang 11 juta, ini hasilnya 3.599.634 rupiah. Nah, kemudian di sini ada laporan perubahan modal. Nah, di sini tambahin modalnya tuh 193.229.166 rupiah. Nah, berarti di sini laporan laba bersihnya di sini 3 juta ya, 3 juta ya, laba bersihnya 3.599.634. kemudian prefernya di sini dia prefernya 1.300.000. Jadi di sini dijumlah terus habis itu ditambah ya, habis itu ya ditambah kan di sini 4.899.000 hasilnya. Maaf, ini belum ketulis. Jadi di sini ditambahkan 189.329.532 rupiah ya. Nah, itu kemudian laporan perubahan kuitas. Terus kemudian di sini ada laporan neraca. Nah, di sini ada aktiva sama pasiva ya. Di sini aktifannya di sini ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, penyisian piutang, sewa diterima, total aset lancar. Nah, di sini 180 tambah 180.735 ditambah 1.150 ditambah 500.000 ditambah 59.500.000 rupiah dikurang 13.800 dikurang 69 juta di sini dikurang 100. Terus kemudian ditambah juga 69.000, jadi di sini 172.871.200 rupiah. Kemudian aset tidak lancarnya di sini peralatan, akumulasi penyelesaian peralatan. Jadi di sini 15.900 dikurang 441.668 rupiah. Jadi di sini senilai 15.458.332 rupiah. Nah, di sini totalnya 188.329.532 rupiah. Kemudian sama ya, yang ini jadi kewajiban atau modal akhirnya. Nah, terus kemudian di sini ada ada jurnal penutup ya. Nah, di sini jurnal penutupnya kita masukin nama akun. Nah, di sininya ada pendapatan pada ikhtisar laba rugi senilai 4.895.000 rupiah yang tadi ya. Tuh. Terus kemudian ikhtisar laba rugi pada beban, utilitas, gaji, perlengkapan, penyelesaian peralatan, sewa, piutang. Nah, masukkan di sini. Terus kemudian ada modal atau pada prive senilai 1.300.000. Kemudian modal pada ikhtisar laba rugi senilai 4.899.634 rupiah. Kemudian pendapatan sewa pada ikhtisar senilai 3 juta. Di sini berarti di total senilai 25.678.634 rupiah. Nah, terus kemudian di sini ada
neraca saldo ini ya, penutup ya, neraca saldo penutup. Di sini kas ya, kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, penyisian piutang, sewa diterima di muka, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, modal. Di sini masukkan 180.735.000 rupiah ditambah 1.100.000, dia masuk di debit ya. Terus kemudian 1.150.000 rupiah piutang masuk debit, perlengkapan masuk debit 500, sewa dibayar di muka masuk debit 59.500.000, penyisian piutang masuk ke kredit 13.800, sewa diterima di muka masuk di kredit 69 juta rupiah, peralatan masuk di debit senilai 15.900.000. Akumulasi penyusunan peralatan masuk di kredit 441.681.000 rupiah. Terus modalnya di sini masuk kredit 188.329.532.000 rupiah. Jadi di sini totalnya 257.785.000 rupiah. Jadi sama ya totalnya. Terus kemudian di sini ini jurnal pembalik ya. Di sini sewa, di sini yang tadi berarti jurnal pembaliknya tuh disewa dibayar di muka pada pendapatan sewa senilai 69 juta rupiah.